Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Terima kasih teman-teman telah klik video ini dan di video ini kita akan berbicara tentang resolusi. Oke, seperti di tahun-tahun sebelumnya, resolusi adalah menjadi perbincangan yang sangat menarik atau hot topic biasanya di awal-awal tahun seperti ini. Rame-rame orang membuat resolusi. Bagi teman-teman yang belum tahu, artinya kembali, solusi artinya solusi. Jadi resolusi adalah menciptakan solusi kembali, ya begitulah kira-kira. Teman-teman yang punya arti berbeda tentang resolusi silakan di kolom komentar. Nah, by the way, apapun itu resolusi, apapun itu yang telah kita rumuskan di tahun ini, atau mungkin ada yang telah menulis di tahun 2020 dan ada yang tercipta atau berhasil dan ada yang tidak. But apapun itulah yang telah kita tuliskan tahun ini, yang kita cita-citakan, semoga terjadi gitu. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi salah satu faktor penyebab gagal atau suksesnya resolusi kita di tahun 2021. Di tahun 2021 ini, yang pertama kita harus jeli-jeli melihat peluang. Nih teman-teman, lihat di sekitar kita, apa saja yang bisa menjadi uang, maka jadikanlah uang. Jadi maksudnya begini teman-teman. Jadi di tahun ini yang pertama adalah jeli melihat peluang. Manfaatkan apapun, hal-hal apapun yang kira-kira bisa menghasilkan uang. Itu minimalnya ya. Dan setidaknya itu mampu menciptakan peluang. Selain menciptakan uang, peluang yang paling penting menciptakan pahala. Jadi tahun ini lihat-lihat peluang di sekitar kita. Di mana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bagi alam beserta seluruh isinya, jangan disia-siakan. Ambil, gaskan. Itu yang pertama teman-teman. Kita harus jeli melihat peluang. Nah, yang kedua, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jangan biarkan waktu berlalu, putaran jam berlalu begitu saja tanpa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat maksudnya apa? Apakah kita harus bekerja terus, belajar terus, atau nongkrong terus? Tidak. Hal-hal yang bermanfaat menurut saya adalah melakukan sesuatu sesuai porsinya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Misalnya nih di jam tertentu kita butuh tidur, ya tidur. Di jam-jam tertentu kita butuh belajar, ya belajar. Yang jelas begini, jangan buang waktu itu percuma. Saya rasa teman-teman sudah paham, sudah bisa membedakan yang mana kita spend too much time, rebahan saja terus-terusan, atau mana waktu di mana kita harus bersosialisasi, bekerja mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, jangan menunda. Lakukan secepat mungkin, lakukan sesegera mungkin. Harus kita sadari bahwa dunia ini begitu luas sekali, teman-teman. Dan dalam berkehidupan di dunia yang sementara ini kita bisa temukan banyak sekali tantangan, kita bisa temukan banyak sekali godaan. Dan semakin kita menunda pekerjaan, maka itu artinya kita turut menunda kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Jadi jangan sampai kebiasaan menunda pekerjaan di tahun yang lalu 2020 ini ikut terbawa di tahun 2021 ini. Pokoknya 2021 kita gaskan teman-teman, oke? Yang berikutnya adalah perbanyak skill. Perluas skill teman-teman. Jadi kalau di tahun 2020 kemarin skill kita hanya 3, maka di tahun ini harus 5, bahkan 2 kali lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kita harus punya banyak skill? Karena skill salah satu penunjang untuk menghasilkan uang. Gitu teman-teman. Semakin banyak skill yang kita dapat, maka semakin besar keran rezeki yang akan masuk ke kita. Jadi diibaratkan begini teman-teman. Skill itu ibaratnya keran air. Jadi satu skill adalah satu keran rezeki. 2 skill yang kita miliki itu artinya kita memiliki 2 keran rezeki. Jadi semakin banyak skill yang kita miliki, maka semakin banyak pula keran rezeki yang insya Allah akan masuk kepada kita.
Dan yang kelima adalah perluas jaringan. Bangun komunikasi sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Perluas jaringan, bergaullah dengan siapa saja. Mau itu anak kecil, orang dewasa, orang tua, dan bahkan kepada siapa saja bergaul. Apalagi dunia sosmed sekarang ini sangat luar biasa, teman-teman. Manfaatkan semua sosmed dengan sebaik-baiknya. Perbanyak teman, karena banyak teman, banyak rezeki. Nah, yang berikutnya adalah mulai saja dulu. Jangan terlalu banyak berpikir, teman-teman. Apapun rencana teman-teman di tahun ini tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak memulainya. Gaskan saja dulu sembari mengevaluasi, kemudian kita belajar. Contoh seperti saya nih, teman-teman. Jadi di awal-awal saya bermain YouTube, dan sampai saat ini saya masih rekamnya pakai kamera HP. Saya masih pakai HP, teman-teman. Jadi banyak orang yang terlalu takut memulai karena takut dengan fasilitas-fasilitas yang dia miliki. Saya harus punya lighting yang bagus dulu, saya harus punya kamera yang bagus dulu, saya harus punya studio yang bagus dulu. Jika teman-teman melihat video-video saya di beberapa tahun yang lalu itu tidak seperti ini, walaupun tentunya jika dibandingkan dengan studio teman-teman yang lain ya tentunya jauh lebih besar. Ini semuanya masih DIY, teman-teman. Lighting yang saya pakai ya masih buatan sendiri. Tapi apapun itu, mulai saja dulu. Lakukan saja dulu. Di membuat konten ini pun misalnya, teman-teman. Jadi saya tiba-tiba kepikiran, oh ini untuk besok mau upload video apa? Ya, saya buat video seperti ini, teman-teman, dengan harapan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apakah nanti viewersnya meledak atau tidak, itu urusan belakangan. Yang jelas, mulai saja dulu. Nah, yang berikutnya, jangan takut gagal. Banyak sekali orang yang gagal sebelum memulai. Karena terlalu takut dengan risiko-risiko. Kalau saya buat ini, nanti seperti ini. Kalau saya mau bikin misalnya rencana nanti seperti ini. Terlalu takut dengan risiko, akhirnya dia tidak kemana-mana. Jadi kita sudah terbang, dia masih merangkak. Gitu, teman-teman. Mulai saja dulu, gaskan. Nah, yang berikutnya adalah explore yourself. Ini saya mau berbagi kepada teman-teman yang bikin channel YouTube juga seperti saya, sama-sama pemula. Dan mungkin bagi Anda semuanya, semoga bermanfaat. Explore yourself. Lihat apapun ini yang teman-teman mau lakukan saja selama itu positif. Jika teman-teman melihat video-video di channel saya itu isinya campur-campur. Banyak yang bilang video dengan konten campur-campur itu mengganggu algoritma YouTube, but it's okay. Sebenarnya saya berharapnya penonton saya ratusan ribu. Tapi apa boleh buat, ya mungkin rezeki saya di tahun yang lalu viewer saya masih puluhan, belum sampai 100, jarang sekali dapat 100. Ya mudah-mudahan Allah kasih rezeki di tahun 2021 ini viewer saya bisa meledak ratusan ribu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak tuh teman-teman yang selalu menonton video-video saya. Nah, begitu maksudnya, teman-teman. Jangan terlalu takut dengan resiko-resiko. Jadi explore yourself, lakukan apapun yang menurut teman-teman baik. Jadi selama itu positif, bermanfaat bagi diri teman-teman semuanya, bermanfaat bagi orang lain, lakukan. Makanya di channel ini videonya macam-macam dan saya sudah buat kurang lebih 10 playlist. Jadi nanti teman-teman setelah nonton video ini ada playlist banyak sekali. Silahkan dilihat di situ. Jalan-jalanlah ke channel ini. Semoga teman-teman suka. Dan teman-teman, demikian videonya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi Anda semuanya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya, hanya share, berbagi. Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini kita semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Saya Imin Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.